Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita sebelum melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
mulia namamu. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Rabaharekaya Syaka. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Amin. Namamu selama-lamanya. Haleluya. 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 Kami sembah, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu.
Pada pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh menyembah Engkau, memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu yang saya beri tema mengatasi keputusasaan. Ya, kita akan bersama-sama membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar,
Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Ini ada seorang hamba Tuhan yang namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia hebat, dia berdoa kepada Tuhan supaya tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ternyata terjadi apa yang saat ini dia doakan. Kemudian dia berdoa lagi supaya hujan turun, dan hujan turun. Bapak Ibu Saudaraku, Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan pada waktu dia ada di Gunung Karmel, dia berdoa supaya api turun dari langit untuk membakar korban persembahan. Semuanya doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ini seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 ini, dia merasa putus asa. Dia berkata, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Elia bisa seperti itu? Yang pertama Elia merasa sendiri. Di sini dikatakan tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Pada waktu Elia ini berjalan dengan bujangnya atau dengan hambanya, dia bersama-sama. Tetapi hambanya ini disuruh, "Sudah, kamu tidak usah ikut aku akan ke padang gurun sendirian." Dia merasa sendiri. Orang yang merasa sendiri ini berbahaya, Bapak Ibu Saudaraku. Padahal masih banyak teman-temannya, masih ada banyak saudara-saudaranya. Kalau dia merasa sendiri, akhirnya apa? Merasa putus asa. Kalau di dalam hidup kita merasa sendirian, padahal banyak teman-teman yang ada, yang bisa membantu kita, bisa menolong kita, bahkan Tuhan sendiri yang selalu menyertai kita. Kalau kita merasa sendiri, akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita seperti itu ya. Jangan kita merasa sendiri. Nah, orang yang merasa sendiri harusnya apa? Harus masuk ke dalam komunitas. Kalau di Petra ada komunitas sel, harus masuk di dalam komunitas sel. Ada komsel, ikut di dalam komsel. Supaya apa? Supaya tidak merasa sendiri. Yang kedua, kenapa Elia bisa putus asa? Yang kedua, yaitu merasa terancam. Di sini dikatakan bahwa Elia diancam oleh Yezebel akan dibunuh. Bahkan Yezebel berkata, "Aku akan membunuh engkau seperti nabi-nabiku." Nabi-nabi Baal yang 450 yang dibunuh oleh Elia. Nah, dia merasa terancam, merasa akan dibunuh oleh Yezebel. Sehingga apa? Dia merasa putus asa. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita terancam dengan apa? Mungkin dengan masalah ekonomi kita, dengan masalah pekerjaan kita, yang sudah kita rintis usaha kita, rasanya kok lambat, rasanya justru merugi terus. Terancam seperti itu. Mungkin di dalam rumah tangga kita tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, ingat, pada waktu kita mengalami seperti itu, mengalami ancaman-ancaman di dalam hidup kita yang membuat kita tidak ada damai sejahtera, sukacita, ayo kita selalu datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalam hidup kita ada kekuatan baru, ada semangat baru,
di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia merasa lelah. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang itu dikatakan bahwa aku sudah bekerja berlelah-lelah untuk Tuhan. Ternyata orang Israel tidak mau bertobat. Dia merasa bekerja dengan sekuat tenaganya, tetapi tidak ada hasilnya. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa sudah bekerja sekian tahun, sudah bekerja keras. Ternyata hasilnya pas-pasan, sehingga kita mudah putus asa. Tapi kalau kita bekerja, kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, pasti Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan baru, semangat baru di dalam hidup kita. Tuhan yang akan menyertai kita, sehingga hidup kita dibuat Tuhan berhasil di dalam setiap usaha pekerjaan kita. Kalau hidup kita selalu disertai oleh Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, saya percaya semua apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Beban berat apapun juga yang ada di dalam hidup kita, apabila kita berputus asa, kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang membebaskan kita, karena Dia yang melepaskan kita, dan hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, yang berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, mulia namamu. Rabakakaya namasye. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu
bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Amin. Apabila kami berputus asa, kami percaya Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami kekuatan baru, semangat Amin. baru, dan kuasa Roh Kudus yang selalu mengurapi kami, sehingga hidup kami ada damai sejahtera sukacita yang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami supaya kami tidak hidup sendiri, tetapi kami ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang selalu menolong kami, bahkan Tuhan sendiri yang selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Kalau mereka saat ini sedang sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit, yang oknam di rumah sakit, baik mereka yang ada di rumah, Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Kami percaya tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku menjamah umat-Mu yang saat ini sedang sakit dimanapun berada. Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua sembuh. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari orang-orang yang berniat jahat, dari segala macam penyakit. Kami percaya darah Tuhan Yesus yang menutup, membungkus kami semua. Perjalanan hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, semangat kepada kami, damai sejahtera sukacita selalu ada di dalam hidup kami. Karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.